Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo juga Dewan Juri. Apa kabar nih? Pasti sehat kan? Harus sehat dong. Perkenalkan, nama saya Nagita Divya Manfaliti. Saya dari SDN 12 Pontianak Kota. Hari ini saya akan membacakan dongeng dengan judul Kiki si tupai kecil yang gemar belajar. Di sebuah hutan rimbun yang dihuni berbagai macam binatang, hiduplah seekor tupai kecil bernama Kiki. Berbeda dengan teman-temannya yang suka bermain kejar-kejaran di antara pepohonan atau mencari buah beri yang manis, Kiki memiliki kebiasaan yang unik. Ia sangat gemar belajar. Setiap pagi saat matahari baru menyentuh pucuk-pucuk daun, Kiki sudah bangun dan membawa setumpuk daun-daun kering yang bertuliskan berbagai macam gambar dan simbol. Daun-daun itu adalah buku buatannya sendiri. Ia belajar mengenal jejak kaki berbagai macam binatang, nama-nama pohon, dan bunga. Bahkan, ia mencoba memahami arah angin dan perubahan cuaca. Teman-teman Kiki seperti Rara si Klincang lincah dan si Bono beruang yang kuat sering mengejeknya. Tut. Kiki, kenapa kamu selalu sibuk dengan daun-daun itu? Lebih menyenangkan bermain di sungai yang sejuk. Iya Kiki, belajar itu sangat membosankan. Lebih baik kita mencari madu yang manis di sarang lebah, timpal Bono sambil menggaruk-garuk punggungnya. Kiki hanya tersenyum. Bermain itu memang menyenangkan teman-teman, tapi dengan belajar aku bisa mempunyai mata yang tajam dan telinga yang lebih peka. Aku juga tahu bahaya sebelum datang dan makanan tersembunyi. Kiki memiliki guru yang bijaksana, yaitu Pak Kura-Kura tua. Pak Kura-Kura memiliki pengetahuan yang luas tentang hutan dan segala isinya. Setiap sore, Kiki selalu mengunjungi rumah Pak Kura-Kura. Ia menanyakan hal yang belum ia pahami. Pak Kura-Kura menjelaskan dengan sabar segala sesuatu kepada Kiki, mulai dari cara membedakan tanaman yang beracun hingga rahasia pergerakan bintang di langit malam. Suatu ketika, hutan mereka dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Air mulai mengering dan makanan sulit untuk ditemukan. Binatang-binatang lain pun mulai kebingungan dan kelaparan. Rara si Klincang lincah sulit untuk mencari rumput yang segar, dan si Bono sudah tidak tahu lagi harus mencari sarang lebah ada di mana. Mereka berdua pun sedih dan khawatir. Kiki dengan pengetahuannya tentang hutan mulai bergerak. Ia mengingat pelajaran dari Pak Kura-Kura tua tentang jenis-jenis tumbuhan yang masih bisa menyimpan air walaupun di musim kemarau. Ia juga tahu arah mana yang harus dituju ke sungai yang belum sepenuhnya kering berdasarkan arah angin yang pernah ia pelajari. Dengan semangat, Kiki mengajak teman-temannya. Tut, Rara, Bono, ikuti aku. Aku tahu di mana kita bisa menemukan air dan makanan. Awalnya Rara dan Bono ragu, namun mereka sudah tidak ada lagi pilihan. Akhirnya mereka mengikuti Kiki melalui jalan setapak yang jarang dilalui. Ia menunjukkan tumbuhan yang masih bisa dimakan, dan Kiki mengajak dia ke suatu lembah kecil yang masih terdapat mata air yang mengalir jernih. Rara dan Bono sangat terkejut dan gembira. Tut, Kiki, kamu hebat. Bagaimana? Kok kamu bisa mengetahui semua ini? Tanya Rara dengan nada kagum. Ini semua berkat aku yang gemar belajar. Kata Pak Kura-Kura tua, ilmu pengetahuan itu adalah bekal semasa kita di perjalanan. Semakin banyak yang bekal kita bawa, semakin siap kita menjalani rintangan di dunia ini. Nah, dari sejak itu, Rara dan Bono sudah tidak ingin lagi mengejek Kiki. Justru mereka jadi tertarik apa yang Kiki pelajari. Mereka belajar bersama Kiki, menanyakan hal kepada Pak Kura-Kura, dan mencoba memahami isi hutan. Berita tentang kepintaran Kiki mulai menyebar ke seluruh hutan. Binatang-binatang lain pun mulai terbiasa dengan kebiasaan Kiki yang gemar belajar. Binatang-binatang lain pun mulai tahu belajar itu tidak hanya membuat pintar, tapi bisa menyelesaikan masalah dan menyelamatkan diri dari bahaya. Ketika diadakan lomba antar binatang di seluruh hutan, Kiki dengan percaya diri mewakili kelompoknya. Kiki menjawab setiap pertanyaan dengan cerdas dan tepat, hingga binatang-binatang yang hadir pun ikut terkesan. Kiki akhirnya keluar sebagai juara, membuktikan
bahwa semangat belajar itu selalu membawa kebaikan. Kiki si tupai kecil yang gemar belajar telah mengajarkan ke seluruh penghuni hutan bahwa kegemaran belajar itu adalah hal yang sangat berharga. Anak Indonesia hebat itu adalah seperti Kiki yang selalu ingin tahu, yang tidak pernah berhenti belajar, dan ilmu pengetahuannya itu digunakan untuk hal yang baik, untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan belajar, mereka bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan mampu menghadapi segala tantangan di dunia ini. Begitulah cerita Kiki si tupai kecil yang gemar belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.